Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Sabli Araban. Saya dari golongan A. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari artikel ilmiah saya yang berjudul Reconnecting Perjalanan Menemukan Keseimbangan Digital, yang dimana terdiri dari abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Abstraknya, penelitian ini mengeksplorasi konsep keseimbangan digital melalui literatur review yang komprehensif dari beberapa artikel yang diidentifikasi pada 8 database akademik 2016 hingga 2025. 45 studi memenuhi kriteria dan dianalisis. Hasil menunjukkan proses reconnecting melibatkan 3 dimensi utama: reconnecting dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan dunia nyata. Analisis terhadap 12 studi kuantitatif menunjukkan efek positif signifikan di digital detox terhadap kesejahteraan psikologis dan pengurangan kecemasan depresi. Keseimbangan digital bukan menghindari teknologi sebelumnya, melainkan penggunaan intensional dan kesadaran yang dijelaskan dengan nilai personal. Strategi efektif mencangkup penetapan boundaries, praktik kesadaran penuh, aktivitas alternatif offline, dan dukungan sosial. Penelitian kerangka kerja terpadu untuk keseimbangan digital dan reconnecting yang memberikan panduan berbasis bukti untuk individu, organisasi, dan pembuatan kebijakan. Implikasi menunjukkan perlunya edukasi literasi digital yang mencakup kesadaran dampak psikologis, sosial, teknologi, dan pengembangan keterampilan pengaturan diri. Yang dimana dari kata kunci studi abstrak ini, digital detox, keseimbangan digital, reconnecting, kesejahteraan psikologis, mindful technology use, dan literatur review. Lanjut, pendahuluan. Era digital telah menghadirkan transformasi fundamental dalam cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Data global digital pada 2024 menunjukkan bahwa lebih 5,4 miliar orang di seluruh dunia menggunakan internet dengan rata-rata waktu pengguna mencapai 6 jam 40 menit per hari. Di kalangan dewasa muda, angka ini bahkan lebih tinggi dengan sebagai masa waktu dihabiskan untuk media sosial, streaming, dan validasi informasi digital. Meskipun teknologi digital memberikan berbagai kemudahan seperti akses informasi yang cepat, konektivitas global, dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan, penggunaan yang berlebihan telah menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan individu. Hun et al. 2018 menemukan bahwa pembahasan penggunaan media sosial selama 3 minggu menghasilkan penurunan signifikan pada tingkat kesepian dan depresi. Dampak negatif juga meluas ke dimensi sosial dan relasional. Kualitas hubungan internasional mengalami penurunan ketika interaksi tatap muka digantikan oleh komunikasi virtual yang superficial. Merespon permasalahan ini, konsep digital detox dan keseimbangan digital mulai mendapat perhatian luas. Digital detox merujuk pada periode di mana individu secara sengaja mengurangi atau menghentikan penggunaan perangkat digital untuk memulihkan kesejahteraan mental dan fisik. Sementara itu, keseimbangan digital menekan pada penggunaan teknologi secara intensional dan kesadaran yang diselaraskan dengan nilai personal. Konsep reconnecting muncul sebagai pendekatan holistik yang fokus pada penggunaan koneksi yang terputus akibat penggunaan teknologi berlebihan. Reconnecting melibatkan 3 dimensi fundamental, yaitu koneksi dengan diri sendiri, kesadaran dalam kurung kesadaran diri, kesadaran penuh, koneksi dengan orang lain dalam kurung kualitas interaksi sosial dan empati, dan koneksi dengan dunia nyata, pengalaman langsung, kepedulian lingkungan. Meskipun konsep ini semakin populer, literatur review menjadi metode yang tepat mensintesis bukti empiris yang ada, mengidentifikasi pola temuan yang konsisten, dan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan. Dengan mengintegrasikan temuan dari berbagai studi, literatur review dapat memberikan rekomendasi berbasis bukti dan kerangka kerja konseptual yang komprehensif tentang keseimbangan digital dan reconnecting. Penilaian ini berupaya menjawab pertanyaan fundamental dari digital detox dan keseimbangan digital, yaitu bagaimana literatur empiris menggambarkan proses digital detox dan keseimbangan digital dalam konteks reconnecting dengan diri sendiri, orang lain, dan dunia. Apa saja dimensi dan karakteristik dari proses reconnecting yang teridentifikasi dalam literatur empiris? Penelitian ini memiliki tujuan utama yang saling berkaitan, yaitu mensintesis bukti empiris secara komprehensif tentang digital detox, keseimbangan digital, dan proses reconnecting. Selanjutnya, mengidentifikasi dan menganalisis dimensi-dimensi reconnecting yang muncul dalam literatur. Meskipun terdapat peningkatan minat terhadap isu keseimbangan digital, terdapat beberapa kesenjangan signifikan yang perlu diidentifikasi dan diatasi, yaitu terjadi fragmentasi dan kurangnya sintesis, di mana literatur tersebar dalam berbagai disiplin tanpa asistensi sistematis yang mengintegrasikan temuan dari berbagai perspektif. Lanjut, terdapat variasi dimensi dan konseptualisasi yang substansial dalam era digital detox didefinisikan, menciptakan ambiguous konseptual yang mengambil komparabilitas studi. Lanjut, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan pendekatan naratif integratif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis literatur ilmiah terkait keseimbangan digital dan proses reconnecting dari berbagai perspektif teoritis dan empiris.
Pencarian literatur dilakukan dengan database akademik lama yaitu Google Scholar, PubMed atau Medline, Basicinfo, IEE Explore, ACM Digital Library, Scopus Web of Science, dan Science Direct dengan periode publikasi tahun 2015 hingga 2025. Metode analisis dan manipulasi sistematik yang menyusun tema utama penggodaan induktif, deduktif, dan kategoris ketemuan, sintesis naratif untuk mendefinisi temuan kualitatif dan kuantitatif dengan menyusun narasi koheren dan mengidentifikasi konsistensi inkonsistensi, metasintesis kualitatif untuk mengekstrak tema kunci dari pengalaman partisipan dan memahami mekanisme digital detox, serta analisis kuantitatif pengalaman deskriptif dengan instansi ukuran efek dan analisa agregat khusus untuk 12 studi homogene guna mengestimasi dampak digital detox terhadap kesejahteraan psikologis, kecemasan, depresi, kualitas tidur, dan produktivitas. Penilaian kualitas literatur dilakukan berdasarkan figur metodologis, kualitas pelaporan, relevansi konseptual, dan kontribusi teoritis empiris dengan studi berkualitas rendah tidak dimasukkan dalam analisis final. Berdasarkan analisis ini, penilaian mengembangkan kerangka kerja terpadu yang sintesis dimensi rekognitif, studi efektif, faktor-faktor, fasilitator, hambatan, serta interaksi untuk individu, organisasi, dan kebijakan. Keterbatasan metodologis mencakup bias seleksi, publikasi, heterogenis studi dalam Indonesia dan pengukuran, keterbatasan bahasa yang menganalisis proses non-Inggris Indonesia, serta temporal gambaran singkat hingga 2005 yang memungkinkan perkembangan temuan di masa depan. Hasil dan pembahasan hasilnya bisa dilihat dari kerangka kerja berikut. Karakteristik studi yang direview, di mana waktunya terbatas, saya akan menggunakan hasilnya saja. Metode penelitian kuantitatif, jumlah studi 18, presentasi 20%. Metode penelitian kualitatif 15 studi 33,3%, campuran 12 studi 26,7%. Dimensi recognitive bisa lihat atau bisa dibaca teman-teman. Saya akan menggunakan hasilnya saja, yang dimana dunia nyata menyebut 73,3% studi orang lain, 77,8% studi diri sendiri, 84,4% studi. Efektivitas digital detox. Hasil kesejahteraan psikologis SMD survei memuas diri 0.52, kecemasan depresi negatif 0.45, kualitas tidur 0.48, produktivitas 0.1. Strategi efektif untuk keseimbangan digital, yang dimana penetapan bahasa 32 dari 45 studi yang didukung, presentasi 71,71%, aktivitas alternatif offline 29 dari 45 studi 64,4%, praktik kesadaran penuh 26 dari 45 studi 57,8%, dukungan sosial 21 dari 45 studi 46,7%, desain lingkungan 18 dari 45 studi 40%, orang bertahap 15 dari 45 studi 33,3%. Faktor fasilitator hambatan. Faktor fasilitator, motivasi intrinsik, kepercayaan diri, lingkungan sosial mendukung, akses aktivitas alternatif, pengalaman awal positif. Faktor hambatan, keterangan sosial, FOMO dan cenggahan sosial, kebiasaan dan penggunaan otomatis, kekurangan struktur, desain teknologi alternatif. Lanjut pembahasan, saya akan menunjukkan sebelumnya saja intervensi temuan dalam konteks teoritis, konseptualisasi keseimbangan digital, analisis efektivitas, kerangka kerja terpadu untuk keseimbangan digital dan reconnecting, keterbatasan penelitian, implikasi praktis, arah penelitian masa depan, kesimpulan pembahasan. Lanjut kesimpulannya. Penelitian literatur review ini menganalisis beberapa studi tentang keseimbangan digital dan proses reconnecting. Temuan utama menunjukkan reconnecting merupakan proses multidimensi, meliputi pemulihan koneksi dengan diri sendiri, orang lain, dan dunia nyata yang terdegradasi akibat penggunaan teknologi berlebihan. Analisis kuantitatif mengestimasi digital detox memberikan manfaat signifikan kesejahteraan psikologis. SMD sama dengan 0.52, penggunaan keputusan SMD sama dengan negatif 0.45, peningkatan kualitas tidur SMD sama dengan 0.8, dan produktivitas SMD 0 sama dengan 0.1. Variabilitas hasil menunjukkan efektivitas bergantung pada faktor individual, durasi intervensi, dan ketersediaan aktivitas alternatif. Keseimbangan digital sejati bukan dari teknologi sepenuhnya, melainkan menggunakan intensional, sadar, dan selaras dengan nilai personal. Strategi efektif mencangkuk penerapan boundaries, praktik kesadaran penuh, keterlibatan aktivitas offline berencana dengan dukungan sosial, modifikasi lingkungan, dan menekan terhadap yang berkelanjutan. Kerangka kerja terpadu untuk keseimbangan digital dan connecting yang dikembangkan menyediakan panduan berbasis bukti untuk individu, keluarga, organisasi, dan membuat kebijakan dalam mengembangkan hubungan yang lebih sehat dengan teknologi digital. Penelitian ini berkontribusi pada kumpulan pengetahuan digital well-being dan dengan sintesis terfragmentasi, mengklarifikasi konseptual reconnecting dan pengembangan kerangka kerja integratif, keterbatasan seperti dominasi studi barat dan kurangnya penelitian
longitudinal yang menunjukkan perlunya penyelesaian masa depan yang lebih ragam, lintas budaya, dan jangka panjang. Pada akhirnya, reconnecting bukan penolakan terhadap teknologi, tetapi pemulihan otonomi dalam cara teknologi diintegrasikan ke dalam kehidupan menuju masa depan pasca digital, yang dimana teknologi menyalani kesejahteraan manusia dan koneksi digital melengkapi, bukan menggantikan koneksi autentik yang membuat hidup bermakna. Begitu saja dari hasilnya saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kepanjangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.